Ya tidak perlu dengan tekanan seperti itu. Karena itu kami melalui kewenangan majelis, kalau bisa yang ribut baiknya dikeluarkan. Biar kami juga dengan tenang bisa ini kan kita mencari kebenaran material. Jadi kemudian menurut majelis masih bisa, tidak perlu dikeluarkan. Silakan kami konsentrasinya dari bujat itu. Ya, silakan dilanjut ya, sudah diberikan pemahaman tadi. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Saudara ahli, saya mohon kepada ahli, saya ingatkan kalau bisa dijawab ada apa yang saya tanyakan. Sepengetahuan ahli, apakah nikah mut'ah itu pernah terjadi dalam sejarah? Jadi begini, yang tadi sudah diterangkan jangan diulang, to the point aja. Arahnya kemana? Saya tadi Ya tidak perlu ahli mengulangkan dari awal lagi. Ya tadi kan sudah cukup luas diterangkan sebagaimana kapan peristiwa. To the point aja kemana? Kalau saudara ahli tahu, diharamkannya mut'ah itu setelah peperangan Khaybar. Jadi itu sudah tidak boleh lagi nikah mut'ah. Maka setelah peperangan Khaybar, yaitu menawan Yahudi di Khaybar, tidak ada lagi sahabat yang melakukan nikah mut'ah. Oke, bahkan Khalifah Umar cukup Pak. Saya lanjutkan. Dalam Islam itu ada sama seperti nikah mut'ah, itu tentang larangan menziarahi kubur. Ada hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazur. Jadi dulu ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi. Ya, tapi kemudian diubah. Artinya Nabi memasukkan itu dan mempersilahkan ziarah kubur. Pengetahuan yang saya tahu itu kan berkaitan dengan aspek hukum yang bersifat sosial, jadi sangat kontekstual. Jadi sangat kontekstual. Nah, mungkinkah yang saudara ahli tahu dalam hal-hal yang hukum yang sifatnya kontekstual seperti itu bisa saja dipraktekkan berbeda dari seperti yang sebelumnya. Anda menjebak saya, tetapi saya merasa dijebak. Masa disamakan ziarah kubur yang bukan syariat Islam, yang bersifat sosial, dijawab aja. tidak wajib. Ya, saya katakan tidak sama antara nikah mut'ah dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Sedang kalau ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan pun tidak berpahala, itu bukan hal yang merupakan syariat Islam. Tetapi kalau nikah mut'ah disamakan dengan ziarah kubur jauh berbeda. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Ziarah kubur nggak ada syarat, nggak ada rukun. Siapa saja boleh ziarah kubur. Nah, tapi kalau nikah ini ada syarat, ada rukun. Bahkan otoritasnya kalau tidak ada walinya itu harus negara. Tidak boleh misalnya Tengku Zulkarnain menikahkan anak orang walaupun saya seorang kiai besar. Oleh karena itu saya tidak mengatakan nikah mut'ah ini konteks sosial yang disamakan dengan ziarah kubur. Saudara ahli, saya mohon cukup dijawab saja. Saya berhak tidak menjawab. Ya, kalau saudara tidak jawab itu hak saudara. Yang saudara tahu waktu peristiwa nikah mut'ah zaman Nabi peperangan Khaybar tadi, adakah juga ada wali dan saksi? Nikah mut'ah di zaman dibolehkannya dengan nikah mut'ah di zaman tidak dibolehkannya itu berbeda jauh. Nah, saya tanya waktu dibolehkan itu ada nggak disyaratkan wali dan saksi? Kalau pernikahan mut'ah itu bisa ada saksi, bisa ada wali, bisa tidak ada saksi, bisa tidak ada wali pada zaman itu. Setelah itu saja, tidak bisa. Itu berarti ada memotong keterangan saya. Saya cuma tanya peristiwa waktu itu saja. Kalau waktu itu ya sudah nggak usah di pengadilan ini, di pengadilan ini waktu sekarang. Jadi begini ahli ya, ahli itu bersaksi sebagai ahli di persidangan untuk kepentingan majelis, untuk kepentingan penuntut umum dan untuk kepentingan penasihat hukum ya. Jadi bukan berarti saksi ahli berpihak sini berpihak situ ya. Sesuai dengan keahlian dan keilmuan dan ilmiah, jadi dijawabkan seperti itu. Kalau seandainya ahli merasa itu bukan keahlian saya, jawabkan itu di luar keahlian saya nggak bisa menjawab. Itu aja ya. Silakan majelis. Maka itu tadi kami keberatan. Dilanjutkan. Saya terangkan. Keterangan ahli ini memang cenderung seolah-olah ini
sangat tegas memihak. Jadi mungkin dari kami keberatan majelis atas pernyataan umum itu dicabut majelis. apa ya? Pernyataan bahwa keterangan ahli itu berpihak, padahal majelis sudah menerangkan tadi bahwa keterangan ahli itu tidak berpihak, tapi untuk kepentingan majelis, untuk kepentingan itu. Ya udah, lanjutkan. Nggak ada yang cukup. Yang sudah jangan ditanya lagi. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saudara saksi ahli, tadi saudara saksi ahli mengutip pendapat Imam Sa'labi tentang proses penciptaan Nabi Adam. Mohon pandangannya dari saksi ahli soal pendapat Imam Sa'labi yang saksi ahli nyatakan syad ya tadi ya, bahwa Imam Sa'labi pendapatnya dikutip dalam kitab Bada'i Zuhur fi Waqa'id Zuhur, mu'allifnya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi. Mohon pandangan dari pendapat ahli, karena kitab ini menjadi kajian di pondok pesantren dan juga di Departemen Agama, terlihat dalam website di Departemen Agama. Terima kasih. Ya, pendapat Sa'labi adalah imam dari mazhab Hanafi. Sedangkan di Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Dan walaupun dikaji, kitab ini tidak termasuk kitab yang utama yang terpakai untuk menegakkan hukum di ranah khususnya Indonesia. Banyak sekali juga rawi-rawi yang tidak jelas dari kitab itu. Jadi ini sudah bisa dirujuk pada ulama-ulama yang ada, bahwa kitab ini tidak utama, bukan kitab rujukan dalam untuk menegakkan hukum, apakah di bidang tafsir, apakah di bidang tauhid, apakah di bidang fikih. Tidak sama sekali. Artinya mohon pandangan saudara ahli juga berkeberatan kalau ini menjadi kajian di pondok pesantren dan Departemen Agama sendiri. Kajian saya tidak keberatan, tapi menegakkan hukum, hujah tidak pernah diambil daripada kitab itu untuk hujah, untuk menegakkan hukum. Sebab memang kitab itu tidak sebagai rujukan hujah. Ya. Terima kasih. Kemudian soal saksi ahli, ada asosiasi Thoriqoh yang bernama Jatman, Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Muktabaroh, itu Banom di pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan telah melakukan investigasi terhadap apa yang dipatwakan oleh MUI Sumut, dengan kesimpulan bahwa 3 poin yang dipatwakan oleh MUI Sumut, apa yang disangkakan kepada Syekh Muda itu tidak menyimpang, karena salah satunya adalah rujukan daripada kitab Bada'i Zuhur ini, dan juga kemudian soal nikah bid'ah dan sedekah yang memang ditolak nyata-nyata oleh Syekh Muda. Mohon pandangan adanya bandingan hasil investigasi MUI Sumut dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau kitab yang dirujuk itu kitab itu, maka kitab itu tidak utama. Manalah bisa kitab itu melawan kitab-kitab yang lebih besar, misalnya kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Qurtubi, yang menjadi rujukan daripada Majelis Ulama Indonesia. Kitab yang dipelajari di pesantren belum tentu kitab yang menjadi rujukan untuk menegakkan hukum. Kalau dalam ilmu fikih kan di seluruh pengadilan Indonesia itu umumnya diambil rujukannya dari Majmu' Syarah Mu'adzab Imam Nawawi. Misalnya begitu, baru kitab-kitab yang muktabar dan muktamad bisa diambil hukum. Kitab itu tidak sama sekali buat hakim dan penasihat hukum terpakai di Indonesia untuk menegakkan hukum. Apalagi apabila dikutip untuk masalah usul yang merupakan hal yang sakral, yang termasuk pada rukun iman atau rukun Islam. Baik, yang terakhir, saudara ahli, saya ingin tanyakan legalitas dari Majelis Ulama Indonesia, jenis organisasinya lembaga negara PLSM. Oh, kami mempunyai 2 dokumen yang akan kami berikan kepada Majelis Hakim pada hari ini tentang MUI, Badan Hukum Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU nomor 000850.10.2004 dan Akta Notaris 1 tentang piagam pendirian MUI. Ini adalah saya serahkan kepada Majelis Hakim, ya, bahwa kita Jenis organisasi perkumpulan Majelis Ulama Indonesia yang memayungi 57 ormas Islam yang ada di bawahnya.
Jadi masuk Nahdlatul Ulama, termasuk Muhammadiyah dan seluruh ormas Islam, termasuk jamaah-jamaah Naqsabandi, Samaniyah dan sebagainya, Thariqah. Itu ada di sini, dan tentu saja surat keputusan yang berbadan hukum ini dari Menteri Hukum, karena ada surat dari seluruh ormas bahwa MUI adalah perkumpulan seluruh ormas-ormas, seperti kalau di Kristen PGI, Wahabi dan sebagainya. Dan kemudian peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia, di sini disebutkan. Saudara saksi langsung secara tegas. Saya kan harus meluruskan ya. Bahwasanya di sini dikatakan bahwa MUI adalah pasal 2, mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan kehidupan yang Islami. Artinya setelah Perpres ini keluar, memperkuat bahwa MUI adalah perkumpulan yang menaungi NU, Muhammadiyah dan seluruh ormas yang ada, dan diperkuat oleh Perpres bahwasanya mitra pemerintah khususnya di kehidupan agama. Artinya pemerintah bisa mengambil fatwa bulat-bulat dari MUI. Tetapi untuk ormas yang lain, pemerintah itu boleh ambil, boleh tidak. Tapi kalau MUI setelah Perpres ini, pemerintah tidak bisa menolak. Sebab ini mitra keagamaan yang diakui resmi oleh negara. Saya pikir saya akan serahkan surat ini kepada majelis hakim. Terakhir yang mulia, saudara saksi, apakah keputusan fatwa MUI itu mengikat atau tidak? Bagi masyarakat, keputusan ini bisa diikuti atau tidak, jadi tidak mengikat. Akan tetapi bagi hukum negara, apabila mengganggu ketentraman masyarakat, itu penegak hukum yang melihatnya perlu atau tidak. Misalnya nikah yang melanggar aturan. Ya, cukup saudara saksi. Kami tanya hanya mengikat atau tidak. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Tapi bagi Cukup saudara saksi. Terima kasih.